Informasi terkini mengenai perkembangan kasus perusakan saat aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja akan disampaikan oleh rekan-rekan kami yang berada di sejumlah daerah, ada Nofri Afandi di Medan, Desti Kusumo di Jakarta, dan Arga Dumadi di Yogyakarta. Kita akan ke Medan terlebih dahulu untuk informasi dari sana. Nofri, bagaimana hasil pemeriksaan para tersangka di Polda Sumatera Utara? Ya baik Alfat dan pemirsa, dari aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari Jumat 9 Oktober lalu, pihak kepolisian daerah Sumatera Utara ini mengamankan sebanyak 468 demonstran, di mana dari 468 ini 460 diantaranya kini telah dikembalikan ataupun telah dipulangkan. Dan sisanya untuk 8 orang ini saat ini sedang menjalani proses hukum dengan terbukti 3 orang diantaranya positif menggunakan narkoba, 3 orang lainnya terbukti membawa senjata tajam, dan 2 orang lainnya terbukti membawa bom molotov, sehingga saat ini ada penambahan 8 orang tersangka, di mana sebelumnya pada hari Kamis ada 24 orang tersangka ataupun 24 orang yang diproses secara hukum di Mapolda Sumatera Utara. Dan saat ini pihak kepolisian juga tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari tersangka-tersangka lainnya, dan ada 3 orang juga yang saat ini dikonfirmasi positif menggunakan narkoba dari para demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, dan 2 orang tersangka lainnya dari Labuan Batu, sehingga total penambahan ini ada 13 orang tersangka, sehingga dari keseluruhan baik itu aksi unjuk rasa pada hari Kamis dan juga pada hari Jumat 8 dan 9 Oktober lalu ini ada 37 orang yang kini tengah diproses secara hukum dari keterangan Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. Dan pihak kepolisian daerah Sumatera Utara juga menemukan fakta baru. Ini sempat ditemukan ataupun beredar video viral di media sosial bahwa ada oknum ataupun orang yang melemparkan batu dari atas gedung DPRD Kota Medan saat aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari Kamis 8 Oktober lalu. Dan saat ini pihak kepolisian juga telah mendapatkan atau telah menemukan tersangka dari pelemparan batu ini yang merupakan seorang ataupun 2 orang security. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus memeriksa apa motif dari para pelaku ini melakukan pelemparan batu dari atas gedung DPRD Kota Medan saat aksi unjuk rasa tengah berlangsung. Dan dari keseluruhan ini orang-orang yang ataupun demonstran yang diamankan ini ada 21 orang yang dinyatakan reaktif COVID-19, dan saat ini telah diserahkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan untuk diisolasi, dan esok hari direncanakan akan melakukan tes swab untuk memeriksa apakah dari 21 orang ini benar-benar dinyatakan positif COVID-19, dan nanti hasilnya akan dikoordinasikan baik itu dari pihak Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Nanti hasilnya akan didapatkan pada hari Selasa. Dan hingga saat ini juga pihak kepolisian masih terus mendalami apakah ada tersangka-tersangka lainnya yang ditemukan dari aksi unjuk rasa ataupun pengerusakan, yang diantaranya ada beberapa pasal, baik itu pasal 170 hingga pasal 216 KUHP. Saya kembalikan ke studio, Alfat. Nofri Afandi, informasi langsung dari Polda Sumatera Utara, dan kita langsung bergerak ke Polda Metro Jaya. Ada Desti Kusumo. Desti Kusumo, bagaimana dengan pemeriksaan para tersangka saat ini? Ya, baik Sira Safira dan juga pemirsa, usai kerusuhan saat demonstrasi yang berlangsung pada Kamis lalu ini untuk menolak UU Cipta Kerja, Polda Metro Jaya telah mengamankan lebih dari 1.000 orang untuk diperiksa. Dari 1.000 orang tersebut kemudian 135 orang diamankan dan diperiksa secara intensif. Nah, dari 135 yang kemudian diperiksa secara intensif, polisi akhirnya melakukan gelar perkara dan kini telah menetapkan 43 tersangka atas aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Dari 43 orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian hanya menahan 14 orang tersangka saja. Sisanya sekitar 29 orang ini hanya dikenakan wajib lapor karena masih berada di bawah umur, dan juga untuk ancaman hukuman ini di bawah 5 tahun. Beberapa rata-rata di antara mereka ini mendapat ancaman hukuman 1 tahun, bahkan ada juga yang 4 bulan. Dan kemudian 14 orang yang kini
ini ditahan oleh pihak kepolisian, tentunya masih dilakukan pemeriksaan secara intensif, dilakukan penggalian mengenai peran dan juga motif dari ke-14 orang yang saat ini masih ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Karena dari 43 tersangka ini memang betul diduga mereka melakukan tindak pidana, yakni pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas hingga pengeroyokan terhadap aparat kepolisian. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Dari 43 ini 14, jadi ada daftarnya 87, sekarang jadi 43 yang jadi tetap sebagai tersangka. Ya, 14 itu sudah kita lakukan penahanan, sisanya karena memang menyangkut masalah ancaman hukumannya yang dibawa dari 5 tahun atau rata-rata di 1 tahun 4 bulan. Ini kita kenakan wajib lapor kepada yang bersangkutan. Ya, tapi 43 ini termasuk yang 14 ini sudah termasuk kita sebagai tersangka dan 14 yang kita lakukan penahanan. Ini update terakhir yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman semuanya. Diketahui dari 14 orang yang kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya ini mereka tidak saling mengenal, bahkan mereka melakukan kerusuhan hingga akhirnya melakukan pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas ini karena ajakan teman ataupun terpengaruh dari ajakan di media sosial. Bahkan salah satu tersangka ini mengungkapkan kepada awak media tadi malam bahwa ia melakukan pengerusakan kepada sejumlah fasilitas umum dan juga melakukan pengerusakan terhadap mobil polisi. Ini dikarenakan diajak oleh temannya, bahkan ia tidak mengetahui dan juga memahami isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi kontroversi sehingga menimbulkan demonstrasi di sejumlah wilayah. Tentunya hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami peran dan juga motif dari keseluruhan tersangka, termasuk adakah dalang di balik kerusuhan yang terjadi. Sementara demikian, Sira kembali ke Anda di studio. Desti Kusumo mengabarkan dari Polda Metro Jaya. Kita kini beralih ke Yogyakarta untuk melihat bagaimana proses pemeriksaan terhadap para tersangka di sana. Ada Arga Dumadi. Arga. Ya pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa hingga saat ini juga masih belum ada pernyataan lanjutan dari pihak kepolisian berkaitan dengan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun juga pencarian pelaku yang diduga ini melempar bom molotov di Cafe Legian yang menyebabkan kafe tersebut terbakar pada aksi demo pada 8 Oktober 2020 lalu. Begitu pemirsa. Informasi yang kami dapatkan memang pada hari Kamis kemarin ada 95 orang demonstran ini yang diamankan oleh pihak kepolisian. Namun dari 95 orang demonstran ini hanya 4 yang ditetapkan sebagai tersangka begitu. Dan 4 orang tersangka ini bukan merupakan tersangka yang diduga untuk melakukan pelemparan bom molotov di Cafe Legian. Karena 4 tersangka ini diduga mereka melakukan perusakan di sejumlah fasilitas, di antaranya ini adalah perusakan di pos polisi yang berada di belakang Hotel Grand Ina Malioboro, Yogyakarta, begitu pemirsa. Dan 4 orang tersangka ini, 3 orang diantaranya masih di bawah umur, sehingga memang hingga saat ini tidak dilakukan penahanan. Termasuk juga 91 orang lainnya yang kemarin juga sempat ikut diamankan. Ini sudah dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing. Kami kabarkan kepada Anda bahwa memang saat ini untuk 3 orang dari 4 orang tersangka ini rencananya mereka akan didampingi oleh lembaga bantuan hukum yang memiliki konsentrasi pada perlindungan anak. Dan juga untuk 1 orang ini ada pernyataan dari kuasa hukum Aliansi Rakyat Bergerak yang menyatakan membuka diri apabila membutuhkan bantuan hukum dari pihak mereka, begitu pemirsa. Namun dari pihak kepolisian hingga saat ini juga masih terus mengembangkan penyidikan, khususnya juga untuk mencari siapa pelaku dari pelemparan bom molotov yang menyebabkan kebakaran di Cafe Legian Malioboro, Yogyakarta. Untuk sementara demikian dari Yogyakarta, kita kembali ke studio. Baik, Arga Dumadi, informasi langsung dari Polresta Yogyakarta. Dan tadi sebelumnya ada rekan kami, Nofri Afandi dan juga Desti Kusumo.